يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. Baik, ada pertanyaan langsung, tolong nasihatnya Pak Ustadz, mereka mengkhianati pernikahan dengan selingkuh, dibalas dengan selingkuh. Apa hubungannya nama Allah lawan selingkuh ya? Ini yang kadang membuat kajian biasa. Tapi subhanallah di mana-mana ya ujian pertanyaan pasti pertanyaan tentang keluarga dan keluarga. Saya sering mengatakan perselingkuhan adalah pengkhianatan terbesar setelah kesyirikan yang dilakukan oleh manusia terhadap sebuah perjanjian. Perjanjian terbesar manusia adalah perjanjian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang kata mitsaq. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an kata mitsaqan ghalidhan. Dan Allah tidak sebutkan mitsaqan ghalidhan kecuali untuk dua hal. Untuk tauhid, perjanjian seorang hamba dengan Allah agar selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua untuk akad pernikahan yang suci. Seperti misalkan di dalam Al-Qur'an Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 21. Wa kaifa ta'khuduna wa qad afdha ba'dukum ila ba'd wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Bagaimana kalian wahai para suami mengambil kembali mahar kalian dari para istri tersebut. Padahal kalian sudah bergaul dengan istri tersebut sebagai suami istri dan istri kalian sudah mengambil dari kalian wahai para suami mitsaqan ghalidhan, perjanjian yang agung. Lihat. Perjanjian yang agung. Dan Allah tidak pernah memakai kata mitsaqan ghalidhan kecuali untuk dua hal. Perjanjian antara seorang hamba dengan Allah untuk selalu di atas tauhid, beribadah hanya kepada Allah. Dan yang kedua, perjanjian antara seorang lelaki dengan perempuan, yaitu di atas pernikahan yang suci. Maka perselingkuhan adalah pengkhianatan terbesar atas sebuah perjanjian yang suci setelah kesyirikan. Dan tidak boleh suami berselingkuh, istri balas berselingkuh. Karena dua-duanya dosa besar. Ya, dua-duanya dosa besar. Apalagi sampai perselingkuhannya masuk ke dalam perbuatan zina, maka ini dosa besar. Wallahu a'lam. Apa hukumnya mendoakan orang cepat mati karena tidak tega dan dengan penyakit yang diderita orang tersebut? Dan bolehkah seseorang meminta kematian ketika penyakit-penyakit parah yang kecil kemungkinan untuk sembuh? Jawabannya adalah tidak boleh mendoakan keburukan untuk orang lain. Yang ada adalah doakan kebaikan. Ya. Allahumma rabban nas mudhibil ba's ishfi anta syafi la shifa illa shifa shifaan la yughadiru saqaman wala alam. Doakan kebaikan. Adapun doakan keburukan meskipun dia kasihan ini orang susah sekali matinya. Sudah kita doakan aja agar cepat mati. Ya, karena ada sebagian mungkin menganggap bahwasanya ini menunggu seseorang. Ini punya untalan dahulu, malih keluar dan seterusnya. Ya, maka pada saat itu tidak boleh tetap didoakan dengan keburukan atau kematian. Doakan saja agar mendapatkan kebaikan, mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tad'u ala anfusikum wala amwalikum wala auladikum." Jangan kalian berdoa keburukan atas diri kalian. Jangan kalian berdoa keburukan atas harta kalian dan jangan kalian berdoa keburukan atas anak kalian. Gak boleh mendoakan keburukan atas orang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yad'u bid'awah illa istajaba Allah bi ihda thalath. Ma lam yad'u bismin wala qati'ati rahim." Yang artinya tidaklah seorang muslim berdoa melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan
salah satu dari 3 hal. Selama dia tidak berdoa keburukan dan memutuskan hubungan rahim. Jadi nggak boleh mendoakan keburukan. Meskipun atas nama kasihan, nggak boleh. Yang patut kita lakukan adalah mendoakan kebaikan untuk orang tersebut. Bolehkah seseorang meminta kematian? Tidak boleh. La yatamannayanna ahadukumul maut lidurrin nazala bih, kata Rasulullah SAW. Tidak boleh sekali-kali seseorang berangan-angan mati karena keburukan yang dia dapatkan. Ya. Karena keburukan yang dia dapatkan. Kalaupun dia harus berdoa juga, maka berdoalah dengan cara Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani ma kanatil wafat khairan li. Ya Allah, hidupkan aku selama hidup itu baik. Dan ya Allah, wafatkan aku selama kematian itu baik bagiku. Bolehnya seperti itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, iya bagaimana begininya? Belum apa sudah jadi begini. Ya. Setelah menikah, apakah istri lebih patuh dengan suami atau dengan orang tuanya? Karena pernikahannya tidak direstui oleh orang tua dan si istri lebih memilih tinggal bersama orang tua dan anaknya. Apakah istri berdosa Ustadz? Dan pernikahan tersebut pernikahan poligami Ustadz. Setelah menikah si suami tidak pernah komunikasi dengan orang tua istri kedua. Oleh karena itu bertambah orang tuanya melarang hubungan mereka Ustaz. Dan suami juga bilang sampai kapanpun tidak akan menceraikan istri kedua. Apakah kalau 3 bulan tidak diberi nafkah itu sudah jatuh talak? Mohon penjelasannya. Kalau pian jadi ustadznya yang mana ditakuni ini? Pertanyaannya apa? Karena fahmus soal nisful jawab. Memahami pertanyaan itu setengah dari jawaban. Kalau pian jadi ustadznya yang ditanyakan apanya? Ini kebanyakannya curhat, bukan pertanyaan. Ya. Tapi ulun mencoba mengambil pertanyaan karena beliau sudah yang jawab pertanyaan di sini. Apakah istri berdosa Ustadz memilih tinggal bersama orang tua? Maka tidak boleh seorang perempuan yang sudah menikah meskipun dia janda atau perawan, punya anak atau tidak, kecuali dia bersama dengan suaminya. Kecuali sang suami mengizinkannya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, askinuhunna min haitsu sakantum min wujudikum. Berilah tempat tinggal kepada istri dari tempat tinggal yang kalian sanggup untuk memberikannya kepada istri kalian. Ini menunjukkan bahwa seorang suami berhak untuk membawa istrinya kemana saja, asalkan sebelum menikah tidak ada syarat pranikah. Ya, tidak ada perjanjian pranikah. Kalau ada perjanjian pranikah maka pada saat itu dia harus mentaatinya. Tidak boleh tidak ditaati karena sudah sepakat tidak atas sebuah perjanjian. Wal muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin sesuai dengan kesepakatannya. Dan ini harus ditegakkan ini hadis ini. Al-muslimun ala syurutihim. Orang muslim itu harus di atas kesepakatannya. Jangan bermudah-mudah membatalkan kesepakatan. Hanya orang munafik yang membatalkan kesepakatan. Terutama di dalam banyak sekolah kan di sini ada TK, ada SD, ya, ada pesantren. Ya, saya beri contoh. Banyak sekali kadang-kadang sudah di atas tanda tangan di atas kontrak, tiba-tiba keluar begitu saja tanpa salam, tanpa kalam. Nah ini mana akidahnya? Kadang-kadang lembaga pendidikan Islam dianggap sebagai lembaga yang paling boleh untuk diremehkan peraturannya. Nah ini nggak boleh. Ini tidak boleh sama sekali. Apalagi yang seperti ini. Maka jawabannya saya nasihatkan sang istri tidak boleh untuk tinggal bersama orang tuanya jika sang suami menginginkan tinggal bersamanya. Kecuali sebelumnya ada kesepakatan. Adapun tidak dinafkahi selama 3 bulan. Jawabannya adalah tetap selama sang suami belum mengatakan kamu saya cerai, saya talak kamu, maka itu tetap menjadi istrinya meskipun bertahun-tahun tidak dinafkahi. Kecuali kalau sang istri mengadukan gugatan ke pengadilan
bahwa saya ingin suami saya menceraikan saya. Kemudian ini ada perkataan yang menarik, sampai kapanpun saya tidak akan menceraikan istri saya. Maka suami punya kewenangan untuk mencerai atau tidak. Iya betul, tetapi suami mempunyai batas kewenangan. Batasnya adalah apabila dipanggil oleh pengadilan. Kalau pengadilan memanggil kemudian memerintahkan atas kezaliman suami, memerintahkan untuk mentalak istrinya agar sang istri bisa menikah dan dinafkahi oleh laki-laki lain. Maka pada saat itu wajib untuk menceraikan istrinya. Itulah namanya gugatan khulu'. Ya, itulah namanya gugatan. Adapun sekedar hanya meninggalkan selama 3 bulan tidak memberi nafkah, maka ini tidak dikatakan sebagai sudah menceraikan. Cerai itu harus keluar dari mulut suami. Saya cerai kamu. Meskipun 2 tahun gak memberi nafkah batin lahir kepada istri, tidak dinamakan cerai. Dan ini sering terjadi di masyarakat. Sudah 2 tahun gak ada kabar saya, nikahi lu orang lain. Sekalinya pas nikah datang si Din. Ini biniku aja si Din. Nah itu kayak yang terjadi kebanyakan. Maka tidak boleh, harus diselesaikan dulu dengan suami pertama. Kalau suami pertama nggak tahu kabarnya di mana, maka selesaikan melalui pengadilan. Kalau sudah keluar keputusan pengadilan mengikat. Sehingga tidak terjadi satu perempuan punya 3 suami. 2 masih mending Pak, 3 ada. Ya, di Malaysia 1, di Saudi 1, di Banjar 1. Ya. Wallahu a'lam. Bismillah, ada peraturan dari sekolah untuk para ustadz dan ustadzah yang mengajar di sekolah tidak boleh memberikan les mata pelajaran di luar sekolah. Sedangkan orang tua murid ngotot minta les anaknya. Mungkin anaknya sangat ketinggalan pelajaran di sekolah. Pertanyaan, kalau saya menerima permintaan orang tua murid tersebut, apakah dibolehkan dalam Islam? Jawabannya adalah selama yang memberikan les tersebut adalah guru sekolah di tempat murid ini belajar, maka dijauhi. Kenapa? Karena nanti larinya kepada sang guru mendapatkan insentif di luar gajinya. Dan itu menimbulkan kecemburuan, ketidakadilan. Ya. Kalau ingin sang guru anaknya dileskan, maka leskan kepada selain yang bekerja di sekolahan. Atau dimintakan izin kepada pihak sekolah. Tapi dalam pertanyaan tidak diperbolehkan. Maka pada saat itu terimalah peraturan tersebut. Ya. Dan saya berpesan nih, ini juga salah satu penelitian dan juga penelaahan dari lembaga pendidikan. Salah satu yang diperlukan dalam sebuah lembaga pendidikan adalah siap dipimpin dan memimpin. Yang tidak siap untuk dipimpin, silahkan buka sendiri. Ya. Dan ini juga pembelajaran, kadang-kadang ini tidak di Banjar. Saya demi Allah saya tidak berbicara di Banjar, ini di luar. Kadang-kadang ada sebagian bahkan ustadz. Ingat ya, tidak di Banjar ya. Ada sebagian orang, bahkan ustadz yang mempunyai syahwat untuk memimpin. Syahwat untuk memimpin. Dia tidak sanggup untuk dipimpin. Akhirnya dia menjadi amuba. Amuba itu kan kalau membelah hidup ya. Nah, dia menjadi amuba. Artinya berpecah dan dia ingin bangun sendiri. Itu nanti mengakibatkan kericuhan di dalam dunia pendidikan. Maka harus siap dipimpin dan memimpin. Di dalam sebuah lembaga, sebuah kesatuan yang bersatu harus ada sikap itu. Siap dipimpin. Yang tidak siap dipimpin, yang maunya memimpin bikin sendiri sana. Tapi kalau dipimpin maka dia harus taat peraturan. Kalaupun yang tidak setuju maka dibicarakan baik-baik. Jangan sampai bikin status atau apa. Bicarakan baik-baik, komunikasikan dengan baik. Nah, wallahu alam. Jadi saya tidak menganjurkan yang ini diterima. Kecuali kalau dibicarakan dengan pihak sekolah. Karena bagaimanapun ustadz tersebut akan mendapatkan apa?
insentif dari pengajaran lesnya. Tidak mungkin dia mengeluarkan waktu untuk sesuatu yang gratisan. Wallahu a'lam. Pada kata Allahu Akbar, Allahu Ahad, Allahu Samad, apa itu menjelaskan penggabungan atas nama Allah dan sifat-sifat Allah atau bagaimana? Maka jawabannya Allahu Akbar ya sifat. Allahu Ahad enggak, itu nama, dua nama, Allah dan Al-Ahad. Kemudian Allahu Samad itu dua nama, Allah dan As-Samad. Wallahu a'lam. Sedikit lagi pertanyaan, ada beberapa. Yang pertama yaitu sebentar. Nah, ini penting pertanyaannya, terutama bagi mahasiswa. Seberapa bahaya Islam liberal, Ustadz? Karena ada dosen saya mengajarkan Islam butuh dengan Islam liberal. Karena perkembangan zaman, ayat dan hadis jika tidak berkesesuaian dengan zaman bisa ditolak. Kurang lebih seperti itu perkataan beliau kepada kami di kelas. Dan bagaimana kami menyikapi perkataan beliau, apakah perlu membantah perkataan tersebut? Maka para ikhwah, pertanyaan ini sangat penting dan menyentuh akar keimanan, fondasi dasar iman, prinsip keislaman. Poin pertama adalah apa sih bahayanya Islam liberal? Maka bahayanya Islam liberal yang paling pertama, dia adalah ajaran yang tumbuh dari barat, orang kafir, bukan dari Islam. Kemudian yang kedua, bahayanya dia menolak otoritas atau kewenangan ulama-ulama terdahulu dari para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Makanya ada perkataan di zaman sekarang, Islam puritan. Ya, Islam yang tekstual, hanya berpegang kepada Al-Quran dan hadis. Islam puritan, sampai minyak-minyak juga puritan. Memegang dalil dari Al-Quran dan hadis disebut sebagai Islam putih, Islam yang terkebelakang. Ya, karena konsep berpikir mereka bahwa tokoh-tokoh klasik, ulama-ulama terdahulu dari para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in itu adalah ulama-ulama yang relevan di zamannya. Di zaman sekarang enggak relevan. Kemudian yang ketiga, mereka menafsirkan Al-Quran atau hadis dengan bebas. Sesuai dengan hawa nafsunya. Sesuai dengan hawa nafsunya. Makanya mereka sangat menolak manhaj salaf. Karena manhaj salaf mengembalikan pemahaman kepada para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Pemahaman terhadap Al-Quran, hadis Rasulullah SAW dijadikan ada standarisasi dalam pemahaman. Yaitu Al-Quran dipahami oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Hadis dipahami oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Mereka benci sekali itu. Kenapa? Karena mereka ingin memahami Al-Quran dengan bebas. Sesuai dengan nalar modern mereka. Ya. Dan makanya mereka sering sekali menghina para sahabat. Tujuannya adalah untuk merendahkan para sahabat sehingga para sahabat ini tidak bisa dijadikan sebagai rujukan pemahaman. Itu tujuannya. Menghina Abu Bakar, menghina Aisyah, menghina radhiyallahu anhum, menghina Abu Hurairah dan seterusnya. Abu Hurairah tidak faqih, hanya penghafal hadis dan seterusnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka, salah satu keburukan mereka juga adalah tidak ada nilai kebenaran yang mutlak di dunia ini. Semuanya relatif. Maka cara membantahnya mudah. Maka kita katakan ketika Anda mengatakan bahwa tidak ada nilai kebenaran yang mutlak di dunia ini, semuanya relatif, pendapat Anda pun juga relatif. Tidak benar mutlak. Bahwa tidak ada nilai kebenaran yang mutlak. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita lihat tadi, sebagian dosen mengatakan Islam butuh dengan Islam liberal karena perkembangan zaman, ayat dan hadis jika tidak berkesesuaian dengan zaman bisa ditolak. Maka jawabannya adalah ini bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW.
Allah berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Allah berfirman, "Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa 'adla." Hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian, kusempurnakan atas kalian nikmatku dan kuridhai Islam sebagai agama. Telah sempurna kalimat Rabb dengan benar dan dengan penuh proporsional. Sempurna. Makanya salah satu sifat syariat Islam adalah abadiyah, universal. Abadiyah artinya dia pantang lekang dimakan zaman. Kemudian universal umum di mana saja, di kota, di desa, di lautan, di daratan, di bulan dan seterusnya akan berlaku hukum itu. Ya, ini bahaya. Pernyataan si dosen ini sangat berbahaya. Kemudian bahayanya dari sisi mana juga? Setelah menentang Al-Quran hadis, bahayanya adalah lalu kalau seandainya Al-Quran hadis tidak relevan dengan zaman, lalu yang dijadikan sebagai tolak ukur kebenaran apa? Otak saya, otak antum, otak nenek saya di rumah. Perasaan saya, perasaan antum, atau perasaan orang gila. Tidak ada standarisasi kebenaran yang dijadikan sebagai sandaran rujukan kebenaran di dalam menilai sesuatu. Akhirnya bebaslah semuanya. Nah, ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Maka sikap yang kita harus ambil adalah harus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi tetap dengan santun. Harus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar tapi tetap dengan santun. Wallahu a'lam. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, apa hukumnya mengucapkan qabiltu ijazah atau saya terima ijazah ketika melihat sebuah amalan yang tersebaran yang katanya dari salah satu amalan yang berasal dari Rasulullah SAW. Dan di beberapa kesempatan beliau kadang tidak menyebutkan referensinya dari mana. Apakah amalan tersebut bisa kita jadi pewaris amalan tersebut dan bisakah diwariskan? Jawabannya adalah ijazatan itu ada di dalam ilmu hadis. Menerima dengan ijazah. Ijazah beda dengan munawalah. Kalau ijazah, saya mengijazahkan kitab kepada seseorang. Meskipun kitab saya tidak ijazah, tapi saya katakan kitab Sahih Bukhari, saya ijazahkan. Kalau munawalah, maka ini kitab saya berikan kepada orang tersebut. Maka orang ini mengatakan saya terima. Ini dalam kitab ilmu mustalah al-hadis dipelajari. Maka kalau ada orang memberikan amalan, asalkan amalan tersebut berasal dari Al-Quran atau dari hadis dari Rasulullah SAW, kemudian disampaikan oleh seorang pendakwah, seorang ahli agama, kemudian dia mengatakan qabiltu, saya terima, tidak mengapa. Ya, tidak mengapa hal tersebut, asalkan bukan perbuatan bid'ah. Wallahu a'lam. Pertanyaan sebelum terakhir, rumah yang saya tempati merupakan rumah peninggalan orang tua. Ayah wafat sedangkan ibu sudah tua. Saya sebagai salah satu ahli waris dimintai tanda tangan untuk proses penggadaian sertifikat rumah oleh kakak saya. Akhirnya saya tanda tangan karena takut merusak hubungan silaturahim dengan beliau. Dan saya sama sekali tidak mengambil manfaat dari uang hutang riba tersebut. Pertanyaan saya, apakah dosa saya sama dengan si peminjam? Ikut menanggung dosa selama ribanya belum lunas. Kalau tahu iya. Kalau tahu berarti saling tolong menolong dalam kebaikan, dalam dosa dan permusuhan. Ya, tetapi tentunya yang benar-benar mengambil manfaatnya yang berhutang dengan penggadaian rumah tersebut, dia yang paling berdosa. Wallahu a'lam. Kemudian selanjutnya adalah apa hukum jika seorang suami setiap marah dengan istri sering kali mengusir istrinya pergi dari rumahnya? Dan sebagai seorang istri apa menyikapinya Ustadz? Maka hukumnya adalah ini sebuah kezaliman dari seorang suami. Ya. Dan perbuatan hal yang tidak patut dilakukan oleh suami. Setiap kali marah diusir istrinya. Dan istri itu Rasulullah SAW bersabda, "Inni uharriju haqqadh dha'ifain." Aku sangat memberatkan kepada kalian wahai para lelaki dua hak orang lemah. Disebut oleh Rasulullah sebagai orang lemah. Al-yatim wal mar'ah.
anak yatim dan perempuan. Mereka selalu dalam posisi lemah perempuan itu. Ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, istausu bin nisa'i khairan. Aku wasiatkan kepada kalian wahai para suami untuk berbuat baik kepada istri. Fa innahunna awanun indakum. Sesungguhnya mereka adalah tawanan di sisi kalian. Ya lemah, istri itu lemah. Apalagi kalau sampainya diusir. Kalau rumahnya dekat, misalkan rumahnya rumah suami istri di komplek Masjid Imam Syafi'i, kemudian rumah istrinya di sebelah sini di muka samping SMP. Kalau rumahnya di Lombok, jauh, apa diusir? Nah kemana sih Din? Ini pada ikhwah dirahmati oleh Allah. Ini kezaliman dari seorang istri. Lalu menyikapinya bagaimana? Nah, ini lihat lemahnya lagi. Menyikapinya adalah dengan bersabar. Kemudian cari momen tenang untuk berdialog dengan suami. Kemudian libatkan pihak ketiga. Agar bisa terjadi keharmonisan. Terakhir, bagaimana sikap istri jika suami selalu membanding-bandingkan dengan wanita lain? Sedangkan si istri ini sedang berusaha menjadi wanita salihah. Dalam tanda kurung sudah berpakaian syar'i, tapi tetap saja suami masih membandingkan dengan wanita syar'i lainnya. Apa yang harus dilakukan Ustadz? 1-2 kali memang seperti bercanda, tapi lama-kelamaan sakit juga. Ini salah menikah sih Din. Ya, tidak boleh para ikhwan yang dirahmati oleh Allah untuk membandingkan dengan perempuan lain. Ya. Karena itu menyakitkan hati seorang perempuan. Ya. Dan sikap istri adalah dia bersabar, kemudian mengajak dialog dengan baik dengan suaminya, kemudian juga bertanya kepada suami yang kurang, ya, bertanya kepada suaminya apa yang kurang yang harus diperbaiki. Mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا صلى الله نبينا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.